Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank besar. Langsung saja ke saham pertama, BBNI yang ditutup dagang 4010 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya BBNI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BBNI disupport lagi setelah gagal menembus 4.200. Jadi kondisi sekarang kemana kira-kira arah BBNI? Kalau pandangan Burnet Trader masih akan mempertahankan support 4.000, toleransinya 3970. Kalau pandangan saya seminggu ke depan masih bisa rebound. Walaupun terlihat dari broker semari itu hari Jumat distribusi. Kalau dilihat seminggu big distribusi, berarti ya memang masih jualan. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, jualannya terus turun, tapi turun-turun tipis. Ini potensi kalau panas saya mantul. Kenapa? Belum saatnya. Kemungkinan besar 1-2 minggu ke depan tuh masih sideways. Jadi seminggu ke depan naik, terus mungkin turun, nah sideways. Sambil menunggu tanggal nanti rebalancingnya ya. Rebalancingnya tuh kan apakah minggu ini juga pengumuman akan downgrade untuk market Indonesia. Jadi ada info kalau MSCI itu akan mendowngrade untuk market Indonesia. 3 bulan yang lalu sudah di-downgrade ya. Nah ini kalau jadi di-downgrade berarti yang dibuang itu kemungkinan besar Big Bang yang dibuang banyak ya. Tapi kalau menurut pandangan Burnet Trader, itulah swing low maksimalnya. Turunan bottomnya itu ya pas rebalancing nanti, pas pengumuman. Mungkin kalau catatan ya ini Bapak Ibu, jangan ditelan mentah-mentah lu. Kalau di downgrade, tapi kalau enggak ya udah siap-siap bangkit nih di Agustus. Target saya Agustus 4.500. Cuman ya itu ya, karena ada downgrade tuh mungkin ya swing low terakhir maksimal 3.500 3.600 dan siap-siap sideways di bawah. Tetap bangkit, Big Bang tetap bangkit sampai akhir tahun di Agustus atau awal September. Itu maksimal swing low bottomnya dan siap-siap bangkit. Setelah itu ya, nggak juga langsung cepat bangkitnya, bisa jadi sideways dulu. Nah itu, apalagi ini ada sentimen bulan depan. Ini berita ya, cuman belum pasti juga, siapa tahu nggak jadi kan. BI itu akan membuka kode domisili investor domestik dan asing. Apakah akan berpengaruh besar? Kalau menurut saya mungkin berpengaruh sedikit aja lah. Kecuali berani buka itu kode broker. Nah, kalau domisili itu nggak terlalu berpengaruh menurut saya. Khusus itu juga paling Big Bang. Kalau kode broker yang dibuka pas saat market buka, nah itu ya. Nah kita lihat aja apakah akan dibuka bulan depan. Tapi menurut saya percuma, nggak akan berpengaruh besar. Seperti yang tadi saya bilang. Kenapa? Nih, pembukaan kode domisili itu akan dibuka setiap akhir sesi 1. Jadi ngejar sesi 2 ya mungkin ada peluang. Tapi kan ngejar juga, cari dulu. Kemungkinan besar saham yang sudah naik duluan tuh dibuka, wah kita disuruh FOMO beli atas sesi 2. Itu kemungkinan besar maunya BI atau ya bandar mungkin ya. Kenapa ya? Itu pasti kita ngejar atas. Kecuali mereka buka pas saat market berjalan, pas lagi di bawah-bawah ada asing beli, nah kita bisa masuk. Tapi kalau sesi 1 asing sudah beli dulu, sahamnya sudah naik, kita disuruh FOMO sesi 2. Kalau melihat kode domisili investor dibuka, wah asing beli saham ini, kita kejar padahal harganya sudah naik. Tiba-tiba asing profit taking, bisa jadi kan dia bisa turun. Ya permainan psikologis juga lah ya. Tetap retail itu susah untuk bisa. Jadi itu aja ya, kita lihat aja lah ke depannya. Jadi BBNI, kalau menurut saya coba monthly-nya terbatas penurunan bulan Juli. Menarik. Weekly-nya ya memang buangan, tapi terbatas. Minggu depan rebound harusnya ya. Risknya kecil tuh, 2% aja. Kalau mau pakai cut loss. BBNI. Lanjut. BMRI yang ditutup dagang 4.530 menguat 0,44%. Asing net sell. Kalau bekas punya BMRI didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. BMRI ini dead cat bone nggak? Kelihatannya. Tapi kita lihat aja lah ya. Naik ke 4.800 gagal. Habis itu berapa nih? Ya sekarang 4.500 ya. Pakai aja bisa. Bisa dipakai ini 4.500. Ya yang pastinya sebenarnya sih jebol 4.700 tuh tanda-tanda lemah. Ini kita naikin atas aja. Nah gini aja ya. Bisa juga ya.
Mana yang Bapak Ibu lihat cocok lah dengan strategi Bapak Ibu. Kalau saya ya bisa pakai ini aja. Kalau menurut saya tuh tembus 4.800 digas dia minggu kemarin. Ternyata gagal kan? Ya udahlah. Seperti itu market dan ternyata dibuang. Jadi BMRI sedikit lagi. Menurut saya sedikit lagi. Kalaupun turun, kemungkinan besar nggak membentuk low baru. Kalaupun jelek-jeleknya membentuk low baru 4.100 maksimal. Yaitu yang bisa membuat BMRI ini menyentuh harga di bawah 4.200 tuh downgrade MSCI. Kalau MSCI nggak mendowngrade, market Indonesia bertahan. Maksimal nih nutup gap nih. Kalau menurut saya penurunannya 4.400, 4.300 itu maksimal. Ya, dan ya itu selesai bottom. Neckline-nya resisten kuat tuh 5.500. Kalau panas saya sih menarik. Kenapa? Sama analisanya. Dia udah setahun turun. Coba lihat historinya. Pas COVID aja tuh berapa tahun dia turun? Gak nyampe setahun kan? Anggap 2000 berapa tuh yang paling dalam lagi? 2018 apa? 2013. 2013 2 April. Agustus udah naik tuh. Berapa bulan? 6 bulan kan? 2015 April. Naiknya September. Tuh 5 bulan kan? Mana lagi yang dalam? 2008. Dari puncak September turun, Oktober udah bangkit. Tapi kalau dihitung 2 Agustus sampai Desember baru bangkit. Agustus sampai Desember. Lumayan ya, 5 bulan dah. Nggak ada lagi penurunannya. Ini nih, kita lihat 2024 3 bulan. Nih dalam banget nih dah. September hampir setahun dia turun. Yang baru ini kemungkinan besar pertama kalinya turun terdalamnya ya, dan belum bangkit selama hampir setahun. Ya menurut saya ini tarik ke belakang. Nah itu 4.000 lah maksimalnya kalaupun turun. Udahlah 10% lagi, pejam mata lah Bapak Ibu. Jangan takut bank. Kumpulin. Kalau ditanya ngapain technical baca fundamental juga, kalau hitung fundamental berarti digabung-gabung dong. Bilangnya nggak boleh digabung. Nggak ada yang nggak boleh. Terserah lah ya. Tapi ya itu. Kalau Big Bang menurut saya kalau Bapak Ibu pakai fundamental juga asal sabar boleh. Ya. Tapi harus sabar. Jangan di tengah jalan putus harapan. Putus harapan itu seperti apa? Nggak mau cut loss 5%, 6%, 7%. Tapi menyerah dan cut loss mungkin 15, 20%. Ada yang seperti itu tuh. Karena nggak tahan. Pokoknya Bapak Ibu kalau mau tahan ya tahan aja sampai profit. Kalau Big Bang sih nggak masalah itu. BMRI. Lanjut. BBRI yang ditutup harga 3.740 menguat 0,8%. Asing. Net buy. Kalau bekas punya BBRI. Akumulasi ada akan dibeli 443.000. Bagus nih. Cuman sayangnya jebol ya 3.800. Kita lihat aja minggu depan. Kalau minggu depan bisa balik ke atas 3.800 aman. Swing atas bisa jadi ke 4.400. Pokoknya kalau skenario-nya minggu depan, tapi kayaknya berat deh harus naik 10% ya. Tapi kalau skenario-nya 1-2 minggu ke area uji 4.400 naik, berarti kemungkinan besar nanti bottom BBRI sampai akhir tahun itu di 4.000. Tapi 2 minggu ke depan harus naik ya. Kita lihat aja yuk, nih 2 minggu ke depan ya. Atau kalau memang ada swing bawah lagi, tiba-tiba itu rilis downgrade, maksimal bottom Maret. Maksimal bottom Maret 3.200 maksimal. Kita lihat ya, BBRI. Jangan takut lah kalau Bapak Ibu mau hot. Tapi kalau pandangan saya minggu depan rebound. Karena ya memang top buyer, top seller didominasi asing. Tapi kalau sudah AK, BB, RX itu top buyer biasanya rebound. Biasanya, tapi belum pasti ya. Namanya market ini nggak ada yang pasti. Itu. Nanti dibilang jangan pakai biasanya. Yang pasti dong. Minimal katalis lah. Minimal. Ya gimana mau pakai katalis apa? Kalau katalisnya jelek tapi sahamnya naik gimana? BBRI pandangan Burnet Trader secara teknikal memang jelek. Tapi melihat broker summary-nya ya, potensinya rebound. Potensi ya. Kita lihat. Ya jangan takut lah Big Bang. Tapi kita lihat. Mudah-mudahan ya, disclaimer. Lanjut. BBCA yang ditutup harga 8.300 menguat 0,3%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya BBCA di distribusi.
BBCA kalau dia balik ke atas 8.400 bagus. Kita lihat Senin aja. Buy. Kalau tembus 8.400 tutup di atas itu buy. Target masih sama 8.800 minimal. Sampai 9.000. Kita lihat besok BBCA. Tapi kalau turun jangan takut Bapak Ibu, pegang, percaya aja dengan fundamentalnya. Jangan digabung-gabung dong teknikal ya. Kalau mau pakai cut loss. Kalau mau walaupun awal masuknya pakai teknikal, tapi kalau mau hot juga silahkan. Gak ada yang salah kalau dibilang, wah nggak konsisten dong. Bilangnya teknikal nggak lihat fundamental. Ya kan uang sendiri. Masa diatur-atur kan ya terserah dia lah. Ya kan? Ya kembali ke masing-masing. Cuman itu kalau nggak pakai stop loss, sabar menunggu. Jangan sampai putus harapan. Ya. Itu banyak tuh yang putus harapan tuh. Gara-gara lihat saham yang lain rally. Trader investor lain pesta. Dia melihat sahamnya nggak naik-naik, sudah floating loss besar, jadi bingung. Nah itu ya, pokoknya Bapak Ibu yakin aja kalau Bapak Ibu nggak pakai stop loss, hot aja sahamnya sampai profit. Itu ya. Tapi kalau menurut saya BBCA minggu depan rebound ya, mudah-mudahan. Lanjut, BBTN yang ditutup di 1115 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asignet buy. Kalau dibuka punya BBTN akumulasi. Nah, BBTN ini bagus, disupport kalau nggak salah BBTN ya. Langsung saja ke teknikalnya BBTN. Tunggu, dekat lagi support. Nah, neckline-nya berapa? 1180, 1175. Nah, ini ya. Jadi nawar dikit dulu. Kalau besok koreksi sikat tuh di 1080. Mantul nggak? Mantul. Ya, mepet-mepet support, nawar. Kalau dikasih jebol berapa? 1060. Buang. Udah simple. BBTN. Kita lihat. Kalau pandangan saya minggu depan teknikal rebound. Jadi harapannya ya koreksi dulu lah 1-2 hari. Biar dapat harga murah. Kalau dia rebound ke 1180, 1170 kan lumayan tuh. Berapa persen tuh? 6%, 7% kan lumayan. Risknya cuma 3% kalau beli di 1100, 1080, 1070, 1090. Ya, BBTN. Lanjut. BDMN yang ditutup harga 2490 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asignet buy. Kalau bukan semuanya BDMN akumulasi. BDMN rebound. BDMN ya. Jadi aman nggak aman BDMN? Nah, kalau BDMN nya sudah naik ke atas nih, BDMN kalau nggak salah laporan keuangannya bagus ya. Targetnya minggu depan 2550 diuji BDMN. Lanjut. Arto yang ditutup dengan 1850 terkoreksi 1,06%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Arto di distribusi. Arto di support. Simple. Arto ini jangan jebol 1780. Dah ya. Ke atas enggak? Ke atas target berapa? 2000 minimal. Lihat minggu ini ya. Disclaimer. Udah cut loss aja lah. 4% dari harga sekarang. Rewardnya 2000 aja tuh. 8% sampai 12%. Menarik. Arto. Tapi disclaimer ya Bapak Ibu. Itu. Lanjut. BTPS yang ditutup dari 1410 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan resminya BTPS di distribusi. BTPS rebound. Ya, siap-siap rebound nih. Kalau pandang saya sih rebound, tapi disclaimer ya. Target reboundnya karena ini nggak terlalu signifikan. Kalau naik ya seminggu ke depan 1465, 4-5% udah lumayan lah kalau bisa ya ke depan. Risknya kecil, jebol 1380 buang. Wah, nggak nyampe 3% tuh risknya. Tapi disclaimer. Lanjut. NISP yang ditutup dengan 1345 menguat 1,12%. Asing net sell. Kalau bukan resminya NISP akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya potensi tembus NISP ini. Nah, gini ya Bapak Ibu, gambaran Big Bang itu minggu depan tuh harusnya potensi naik ya. Sambil menunggu tuh rilis apakah downgrade atau enggak, kemungkinan besar sideways. Semua saham finance kemungkinan besar naik dan sideways. Kalau dia rilisnya downgrade, Big Bang jeblol seperti ini. Tapi kalau enggak ya siap-siap habis sideways naik. Ya, NISP seperti itu juga. Harusnya minggu depan tuh sudah di atas 1360 dengan arah target 1400 sampai 1450. Itu menurut pandangan saya. Big Bang minggu depan tuh naik tapi terbatas sambil menunggu rilis MSCI itu. Nah, itu. Jadi NISP mudah-mudahan tembus. Kalau mau beli sekarang stop loss saja kalau jebol 1300. Disclaimer dan saya kembali. Lanjut BNGA yang ditutup di 1700 terkoreksi 0,29%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BNGA akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya BNGA
Ya di area support mudah-mudahan bangkit. Mudah-mudahan bangkit ya. Tunggu aja untuk BNGA. Lebih saat ini kalau saya wait and see. Lihat satu candle lagi lah hijau 1% baru naik, baru buy. Target 1800 atau minim-minim 1750. Waduh pendek ya. Kalau beli di 1710 sampai 1750 tuh kan 40 poin, 2,5% aja, nggak nyampe 3%. Nggak menarik menurut saya BNGA. Risk rewardnya walaupun risknya kecil tapi nggak menarik. Tapi kalau suka silakan ya. BNGA ya secara teknikal mestinya minggu depan rebound. Senin Selasa harusnya sudah rebound. Kita lihat. Cuman kalau dilihat market US itu terkoreksi dalam ya minggu kemarin hari Jumat. Tapi jangan ngaruh lah. Kita fokus ke market kita aja. Itu BNGA. Yang terakhir Breeze yang ditutup dengan 2.730 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya Breeze di distribusi. Breeze di support. Wah, kesempatan nih buy. Kalau koreksi sih saya buy. Plus kalau dicoba 2670. Target saya TP1 lagi 2450. Supportnya ya nawar lah dekat-dekat support 2680 2700. Spek buy. Potensi rebound nggak? Tetap potensi rebound. Jadi maksimal koreksi 1-2 hari lagi. Habis itu rebound ya, Breeze. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran atau pertanyaan, langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.